Selamat datang. Sebentar lagi kita akan menyaksikan video tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang terbagi menjadi dua bagian besar. Pertama adalah masa perjuangan pra-kemerdekaan dan masa perjuangan pasca kemerdekaan. Kedua adalah masa perjuangan Orde Baru dan masa reformasi. Selamat menikmati. Sukarelawan Tentara Pembela Tanah Air, disingkat PETA, adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1943. Peranan tentara PETA dalam perjuangan melawan penjajahan Jepang sangat besar. Beberapa tokoh yang dulunya tergabung dalam PETA antara lain mantan Presiden Soeharto dan Jenderal Besar Sudirman. Mantan tentara PETA menjadi bagian penting pembentukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sejak Badan Keamanan Rakyat atau BKR, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, Tentara Keselamatan Rakyat, Tentara Republik Indonesia atau TRI, hingga TNI. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan proklamasi. Proklamasi. Kami Perang Kemerdekaan. Agresi militer. Belanda yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia melakukan usaha perebutan kekuasaan dengan agresi-agresi militernya.
Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Agresi yang merupakan pelanggaran dari Persetujuan Linggarjati. Belanda ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk Inggris, yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer. Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Agresi militer Belanda II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Akibat dari agresi militer tersebut, pihak internasional melakukan tekanan kepada Belanda, terutama dari pihak Amerika Serikat yang akhirnya memaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan RI. Serangan Umum 1 Maret 1949. Usulan serangan umum 1 Maret 1949 diprakarsai oleh Sultan Hamengkubuwono IX kepada Jenderal Besar Sudirman di bawah pimpinan Letkol Soeharto, yang pada waktu itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10 Weherkreis III, yang menjadi eksekutor penyerangan tersebut. Pada tanggal 7 Mei 1949, Republik Indonesia dan Belanda menyepakati perjanjian Rome-Royen. Dilanjutkan dengan konferensi meja bundar. Adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 yang menghasilkan kesepakatan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Demikian sekilas cuplikan dari sejarah perjuangan kemerdekaan. Untuk selanjutnya, kita akan menyaksikan masa-masa perjuangan pada era selanjutnya. Selamat menikmati.
Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia, disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir, dan harga minyak, gas, dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Masa reformasi. Para demonstran yang awalnya dipimpin para mahasiswa meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, serta ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR MPR, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, 3 bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ke-7. Soeharto kemudian memilih sang wakil presiden B.J. Habibie untuk menjadi presiden ketiga Indonesia. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Demikianlah sekilas cuplikan tentang sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa dalam episode berikutnya.